Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hanisa Fitri, NPM 20010310116 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMIA semester 5. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah eksperimen sains dengan dosen pengampu Ibu Ayesa Dara Fayola, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi eksperimen sains tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Jadi, pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Baik, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terlebih dahulu. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi di seluruh bagian tubuh. Berbeda dengan tumbuhan yang terjadi hanya pada bagian tertentu saja, yaitu di daerah meristem. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Lalu, untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan jaringan meristem di kambium. Oleh karena itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Lalu, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam, dan yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, apa saja sih yang menjadi bagian-bagian dari kedua faktor tersebut? Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai bagian-bagian dari kedua faktor tersebut. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu hormon dan gen. Hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh, sedangkan gen adalah sebagai substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, makanan atau nutrisi, kedua air dan kelembapan, 3 tanah, 4 suhu, dan 5 cahaya. Yang pertama, makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. 2. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. 3. Tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. 4. Suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang terakhir, cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan pun sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Lalu, untuk selanjutnya, bidang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada bidang pertumbuhan dan perkembangan manusia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidang fisik. Pertumbuhan fisik akan mengacu pada perubahan tubuh seseorang. Kedua, intelektual.
tumbuh kembang manusia juga akan tergantung pada faktor intelektual yang dimilikinya. Ini adalah tentang kemampuan seseorang mempelajari sesuatu, juga tentang bagaimana seseorang bisa mengatur pikiran dan ide dalam menghadapi kehidupan. Ketiga, emosional. Faktor emosional juga berperan penting dalam tumbuh kembang manusia. Kemampuan ini terkait dengan perasaan seseorang terhadap orang lain dan hal lain dalam kehidupan. 4. Sosial. Sisi sosial juga penting sebab dalam perjalanan kehidupan seseorang, kemampuan ini penting dalam membina hubungan dengan orang lain dalam berbagai lingkungan dan situasi. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.